Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat menekuni sekali lagi majlis ilmu berdasarkan kitab Ke Arah Memahami Al-Quran dan Al-Hadis jilid 1. Pelajaran yang ke-23 yaitu tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jangan dianggap Isra' Mi'raj ini perlu dibahas setiap bulan Rajab. Yang kedua, jangan anggap peristiwa Isra' Mi'raj itu hanya menandakan kehebatan ibadah salat yang mesti dijemput sendiri oleh Nabi Muhammad daripada Allah Azza wa Jalla. Tidak. Peristiwa Isra' Mi'raj ini adalah peristiwa yang agung, peristiwa besar yang sebenarnya ingin menguji sampai di mana kemantapan akidah atau iman seseorang. Bukan hanya sekedar ibadah salat. Sebenarnya lebih daripada itu, peristiwa Isra' Mi'raj sebenarnya mengandung pengajaran agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akidah yang mantap. Nanti kita akan jelaskan dengan lebih detail. Sebelum itu, Ustaz ingin baca satu ayat saja, yaitu ayat pertama dari surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.
dalam ayat yang satu ini dan pendek ini, sungguh banyak pengajaran yang dapat kita ambil. Sungguh banyak. Terjemahan ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia, yakni Allah, adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu baru terjemahan harfiah. Direct translation. Kita masih perlu lagi kepada satu terjemahan lagi yang namanya terjemah ma'nawiyah, yaitu tafsiran ayat. Pengajaran baru hanya boleh kita ambil melalui terjemah ma'nawiyah atau tafsir atau tadabbur. Sebelum kita tafsirkan ayat ini, bagus juga dari sudut akidah ada beberapa pandangan ulama. Ada pandangan yang tepat, yang betul, dan ada pula pendapat yang perlu ditolak. Manusia berbeza pendapat tentang kejadian Isra dan Mi'raj. Manusia. Hatta sesama orang Islam. Ada yang mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu berlaku dengan jasad dan roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat Isra dan Mi'raj itu berlaku dengan roh saja, tidak dengan jasad. Kata mereka mustahil jasmani Rasulullah terbang menuju ke sana. Ada lagi yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj itu hanya dalam mimpi, bukan dalam keadaan jaga. Demikianlah tiga pendapat besar ini. Pendapat yang mengatakan bahawa peristiwa Isra Mi'raj ini dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dalam mimpi, pendapat ini ditolak. Sebab semua manusia boleh bermimpi. Bukan hanya Nabi. Malah ada di antara mimpi-mimpi manusia yang lebih hebat lagi barangkali. Dan kalau hanya mimpi, dia tidak layak dikatakan mukjizat. Perkara yang luar biasa. Ada lagi yang mengatakan bahawa Isra Mi'raj Rasulullah itu hanya dengan roh tanpa jasad. Ini antara lain pendapat Mu'tazilah. Golongan yang hanya berpandukan akal. Kata mereka mustahil, tak masuk akal, tidak rasional, tidak logik. Rasulullah Isra Mi'raj
dengan jasadnya sekali. Itu sebabnya dalam pelajaran terakhir jawapan tepat terhadap soalan kubur kita ada sebut bahwa Mu'tazilah adalah golongan yang tidak akan selamat daripada neraka. Dia termasuk salah satu daripada dua golongan yang bakal dihumban ke dalam api neraka. Karena prinsip mereka dalam berakidah, akal dulu baru wahyu. Wahyu, kalamullah, kalamur Rasul, lebih-lebih lagi bila ayat-ayat Quran atau hadis Nabi dianggap tidak logik menurut akal, mereka tolak. Sebab bagi mereka, yang paling tinggi untuk dijadikan dalil atau bukti adalah akal. Zaman dahulu mereka dipanggil dengan Mu'tazilah. Hari ini, golongan ini dipanggil dengan golongan anti hadis. Ada yang menamakan dengan golongan modernis. Modern. Termasuk ke dalam golongan sister in Islam. Banyak gunakan akal. Sehingga mereka mempertikaikan bab faraid. Mengapa laki-laki mesti dapat lebih banyak dari wanita? Logiknya, wanita yang mesti diberi pembahagian harta pusaka lebih banyak karena mereka kelompok yang lemah. Allah menyebut dalam Al-Quran, "Lidzakari mithlu hazzil unsayain." Untuk lelaki mendapat double, 2 kali ganda pembahagian perempuan. Bab poligami, semua mereka pertikaikan. Ini zaman dahulu dipanggil Mu'tazilah. Golongan liberal. Golongan anti hadis. Dan menamakan diri mereka golongan modernis. Kononnya modern. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa sekalian, hati-hati andai kata punya pandangan seperti itu. Hati-hati bila mempunyai kawan-kawan seperti itu cara berfikirnya, jangan dekati. Bahaya. Apalagi kalau kita orang yang kurang dalam ilmu agamanya. Nah, kalau begitu, mendakwa bahwa Isra Mi'raj itu hanya mimpi, salah. Mimpi tidak boleh dikatakan sebagai perkara luar biasa, sedangkan Isra Mi'raj adalah mukjizat. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj hanya dengan roh tanpa jasad juga salah. Yang betul, Isra Mi'raj itu berlaku dengan roh dan jasad. Baru dikatakan perkara itu luar biasa. Boleh tak Pak Ustaz jelaskan bahwa Isra dan Mi'raj itu berlaku dengan roh dan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, bersama-sama. Nah, mari kita tengok tafsiran ayat. Di sini perlunya kita belajar tafsir.
Ingat, ayat Quran adalah bahasa Arab. Dalam menafsirkan Quran, kita mesti akur dengan kaedah bahasa Arab. Pertama sekali, izinkan Ustaz membahasnya secara bebas, tak perlu dibaca. Subhanalladzi. Subhana maknanya maha suci Allah. Subhana maha suci Allah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya. Allah mengagungkan urusannya. Karena kodrat atau kuasanya yang tidak ada tolok bandingannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatasi kemampuannya. Sebagaimana alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah memuji dirinya yang maha sempurna. Subhana pula, Allah mensucikan dirinya dari segala kekurangan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah daripada apa? Daripada kekurangan. Daripada keaiban. Daripada kecacatan. Daripada ketidakmampuan. Maha suci Allah. Biasanya penggunaan kata tasbih adalah untuk menyatakan keagungan sesuatu. Kalau seseorang dikatakan, oh dia itu tidak ngantuk, oh dia itu tidak tidur, oh dia itu tidak lemah, oh dia itu tidak pelupa, oh maknanya kita sucikan, kita bersihkan dari sifat kekurangan. Betul tak? Menunjukkan betapa hebat orang itu. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala bila mensucikan dirinya, menunjukkan Allah sangat hebat. Dan kalaulah seseorang itu tidak benar-benar mensucikan Allah. Ustaz ulang. Sesuatu ayat jika diawali oleh tasbih, biasanya untuk menyatakan perkara yang besar dan agung. Kata ulama tafsir, mana-mana ayat Al-Quranul Karim bila diawali dengan tasbih, sama ada subhana atau sabbaha lillah atau yusabbihu lillah, pokoknya tasbih menunjukkan kandungan ayat tersebut yang diawali dengan tasbih mesti ayat yang hebat, yang agung. Yang apabila orang tersebut tidak mensucikan Allah, dia tidak akan percaya dengan kandungan atau konten ayat tersebut. Oleh sebab itu, mana-mana ayat Al-Quran diawali dengan sabbaha atau yusabbih atau sabbih, mesti mengandung perkara yang tidak mudah diterima oleh akal manusia. Bila akal manusia itu tidak mensucikan Allah. Dengan kata lain, selagi akal manusia menyamakan kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk, selagi manusia menyamakan kekuasaan Allah sama dengan kekuasaan makhluk, selagi manusia menyamakan kehebatan Allah sama dengan kehebatan makhluk, selama itu peristiwa Isra' Mi'raj dia tidak akan boleh percaya. Ini rahasianya mengapa ayat ini diawali dengan Subhanalladzi.
Oleh sebab itu kata ulama tafsir, walaupun bentuk subhana ini adalah masdar, isim masdar, yaitu noun, kata benda, Maha Suci Allah. Tetapi menurut ulama tafsir ia membawa makna amar atau perintah. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci ya Allah yang telah mengisrakan, memperjalankan hambanya pada waktu malam. Walaupun tertera Maha suci, tapi dia membawa makna perintah. Sucikan Allah terlebih dahulu dari segala sifat yang tidak layak baginya. Baru kamu boleh percaya Isra Mi'raj itu benar-benar berlaku pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah rahasianya. Mengapa dalam peristiwa Isra Mi'raj ini begitu diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Mekah setelah beliau balik daripada Isra Mi'raj, banyak daripada sahabat yang baru memeluk Islam keluar Islam, murtad. Sebab kata mereka, tak logik Muhammad, kau cakap macam itu. Kau berangkat habis Isyak, lalu sebelum subuh dah balik. Padahal perjalanan Isra saja dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestin, zaman dahulu pergi saja 14 hari. Walaupun menaiki onta yang paling laju, 14 hari pergi, 14 hari balik. Untuk Isra Mi'raj saja pergi balik 1 bulan. Ini kan pula setelah Isra naik pula ke langit. Bukan hanya satu langit, sampai 7 langit. Malah lebih tinggi daripada 7 langit. Malah balik daripada Allah jumpa Nabi Musa, lalu ditanya, apa yang kau dapati? Aku diperintahkan agar salat 50 waktu. Nabi Musa nasihatkan, minta keringanan daripada Allah. Daripada 50, akhirnya menjadi 5. Setelah ulang alik sebanyak 9 kali. Itu semua berlaku antara habis Isyak dengan subuh Nabi dah balik ke Mekah. Itu sebabnya banyak di antara mereka yang murtad keluar dari Islam karena beranggapan ucapan Nabi itu tidak logik. Tapi berbeza halnya dengan Abu Bakar. Ketika Abu Bakar didatangi oleh orang kafir, ya Abu Bakar, rakanmu itu Muhammad sudah gila agaknya. Apa sebab? Kata Abu Bakar, ada pula dia kata tadi malam dia telah pergi ke Palestin, kemudian naik ke langit, ulang alik, berangkat habis Isyak sebelum subuh dah balik. Bukankah itu orang gila? Kamu percaya ya Abu Bakar? Kamu percaya ya Abu Bakar? Abu Bakar jawab, kalau yang berkata kepadamu itu Muhammad, jangankan itu, lebih daripada itu pun aku percaya. Maksudnya, andai kata antara Isyak dengan subuh, berapa jam? Taruhlah 8 jam. 9 jam. Seolah-olah Abu Bakar ingin mengatakan, andai kata peristiwa tersebut terjadi
8 minit pun aku percaya. Jangankan 8 minit. 1 minit pun peristiwa Isra' Mi'raj itu berlaku, aku percaya. Sebab Abu Bakar sungguh percaya cara bekerjanya Allah tak sama dengan cara bekerjanya makhluk. Itu sebabnya mengapa ayat itu perlu disucikan dahulu atau diawali dengan subhana. Sebab Abu Bakar faham betul sebagaimana tertera pada ayat second last dari surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah apabila menginginkan sesuatu, dia cukup mengatakan jadilah, maka saat itu juga terjadi tanpa memerlukan senggang masa. Abu Bakar miliki iman macam itu. Itu sebabnya maka Abu Bakar sempena peristiwa itulah beliau mendapat gelaran As-Siddiq yang membenarkan apa saja yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Abu Bakar yang mendapat gelaran As-Siddiq adalah orang yang perlu dijadikan teladan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata kita ingin mendapat siratal mustaqim. Betul tak orang-orang yang telah mendapat siratal mustaqim itu Allah sebutkan pada ayat 69 An-Nisa. Mereka adalah nabiyin, siddiqin, syuhada dan salihin. Secara tersirat, indirectly, Abu Bakar sebenarnya disebut dalam Al-Quran walaupun tidak menyebut nama. Di sinilah perbezaan utama antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Syiah tuduh Abu Bakar itu mencuri hak Sayyidina Ali. Begitu juga Umar ibn al-Khattab, sehingga dalam kitab-kitab Syiah disebut tidaklah gandengan Abu Bakar dan Umar ini kecuali sama betul seperti gandengan Fir'aun dan Haman. Na'udzubillahi min dzalik. Sebabnya bagi kita, Syiah adalah golongan yang tidak selamat. Betul mereka beragama Islam, dan mereka tidak akan selamat daripada neraka Allah. Ini yang disebut oleh Nabi, umatku akan berpuak menjadi 73, 72 daripadanya masuk neraka, kecuali satu, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okey. Kalau demikian adanya Pak Ustaz, boleh tak kuatkan lagi dalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dengan jasad dan roh? Boleh? Allah Subhanahu wa taala sebut Allazi asra bi abdihi laila. Allazi yang Maha Suci, yang yakni Allah yang macam mana asra memperjalankan pada waktu malam bi abdihi hambanya lailan pada waktu malam. Okey, kita urai sedikit. Asra maknanya memperjalankan, bukan berjalan malam. Dalam bahasa Arab, kalau umpamanya kata kerja itu 3 huruf,
beza apabila ia menjadi 4 huruf. Ustaz buat contoh. Nama yanumu, tidur. Tapi kalau nawwama yunawwimu, menidurkan. Dari 3 huruf menjadi 4 huruf. Atau hayyun, hidup. Tapi kalau ahya, menghidupkan. Umpamanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ushr al-awakhir ahya al-layali. Adalah Rasulullah apabila masuk saja 10 Ramadan terakhir, ahya al-layali. Beliau menghidupkan malam-malamnya. Itu sebabnya nama Allah bukan saja Hayyun. Allahu Hayyun, Allah itu hidup. Tetapi kalau Allah itu Ahya, Ahya maknanya menghidupkan. Sebabnya nama Allah bukan hanya Hayyun tapi juga Muhyi. Sebabnya ada orang nama Muhyiddin. Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Muhyi, bukan Hayyuddin. Muhyiddin. Muhyi dari kata ahya, menghidupkan. Allah menghidupkan, Allah mematikan. Beza dengan Allah hidup. Maknanya, bila menghidupkan, dia memerlukan objek. Seseorang naik tangga yang dalam bahasa Arab disebut dengan isim atau fi'il lazim. Kita dah belajar dalam Al-Asma'ul Husna. Tapi kalau seseorang itu dikatakan menaikkan tangga, maknanya tangga tu dia angkat ke ceiling. Betul tak? Antara A naik tangga, A menaikkan tangga. Okey, kita tidak belajar bahasa Arab, tapi tidak menjelaskan. Allah menggunakan istilah asra, bukan sara. Bukan Nabi Muhammad berjalan pada waktu malam. Tapi Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam. Maknanya Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah. Bukan Nabi Muhammad berjalan sendiri. Kita buat contoh lain. Bila seekor semut mendakwa, Tuan, saya boleh tempuh jarak Sungai Besi ke Bangi dalam masa 15 minit. Kita akan katakan, kamu bohong, mustahil. Kamu yang berjalan seperti itu boleh menempuh belasan kilometer
dalam 15 minit, 20 minit. Impossible. Kalau semut kata, tunggu dulu tuan. Ustaz Abdullah berangkat dari Sungai Besi rumahnya untuk memberi kuliah di Bangi. Lalu dia naik atau dia pakai sepatu atau kasut sebelum naik kereta. Saya berada di kasutnya. Saya berada di kasutnya. Saya berada di selipernya. Kalau Ustaz sampai di Bangi 15 minit kemudian, saya pun sampai. Bukan saya jalan sendiri, tapi saya diperjalankan oleh Ustaz. Kira-kira kita boleh terima tak? Macam itu lebih kurang. Itu rahasianya Allah gunakan istilah asra. Allah lah yang telah memperjalankan bi'abdihi. Lihat, bi'abdihi. Allah gunakan abdun. Abdun maknanya hamba. Hamba itu seorang manusia. Dan manusia tidak dikatakan manusia kalau dia tidak gabungan daripada jasad dan roh. Kalau jasad saja tanpa roh barangkali namanya mayat atau jenazah. Kalau roh saja tanpa jasad barangkali namanya jin, hantu. Yang namanya manusia, abdun, mesti gabungan. Nah, di sini memperkuatkan lagi mengandung makna bahwa Nabi Muhammad bukan Isra Mi'raj dengan roh saja dalam mimpi atau jasad saja tanpa roh. No. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj hanya dengan roh, maka ayat itu akan berbunyi Subhanallazi asra bi ruhihi. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasadnya saja, barangkali bunyi ayat Subhanallazi asra bi jasadihi atau bi badanihi. Tapi dengan Allah menyebut bi abdihi, di situ memberi isyarat Isra Mi'raj Nabi dengan jasad dan roh sekali. Lailan pula disebut laila secara nakirah, bukan al-lail. Secara ma'rifah tidak. Tapi lailan dia membawa makna hanya segelintir malam, bukan semalaman penuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di sini hebatnya ayat Al-Quran. Lebih-lebih lagi bagi orang yang menguasai kaedah bahasa Arab. Oleh sebab itu, orang yang tidak faham bahasa Arab tak akan mampu menafsirkan Quran dengan sempurna kalau dia jahil tentang kaedah bahasa Arab. Yes, itu sebagai contoh. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yaitu dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa tidak dekat. Kalau hari ini dari Mekah, kalaulah ada kereta api laju, kalaulah ada kapal terbang, mungkin dapat ditempuh hanya 2 jam agaknya. Tapi zaman dahulu, kapal terbang tak punya.
LRT, MRT, semuanya tak ada. Semua pada hari itu tonggangan, kalau tidak kuda, onta, keledai. Yang menurut ulama tafsir, zaman itu andai kata gunakan onta sebagai kenderaan, pergi saja 14 hari, balik 14 hari. Semua kita tahu kenderaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Isra' namanya Buraq. Akar kata Buraq dari barqun. Yakadul barqu yakhtafu absaruha. Barq maknanya kilat, kecepatannya bagaikan kilat. Ada pula yang mengartikan barqun atau Buraq itu dari kata barak. Barak maknanya putih melepak. Karena binatang Buraq yang bentuknya bagaikan kuda, warnanya putih, itu yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra. Lain Mi'raj. Mi'raj bukan dengan Buraq. Mi'raj ini naik ke langit. Naik ke langit dengan tangga naik ke atas yang namanya Mi'raj. Araja ya'ruju maknanya naik. Mi'raj alat untuk naik. Bagaimana bentuknya jangan ditanya. Wallahu a'lam. Cuma kita percaya saja. Okey. Perjalanan Isra' adalah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin, sedangkan perjalanan Mi'raj adalah dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha, dan lain-lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sifati allazi barakna haulah, yang kami berkati sekelilingnya, yang kami berkati sekitarnya. Sekitarnya di sini maksudnya sekitar Masjidil Aqsa. Walaupun ada dua tempat disebut minal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekitarnya, kaedah dalam bahasa Arab, kata ganti mesti kembali kepada isim yang terdekat. Yang kami berkati sekitarnya, maknanya yang terdekat itu Masjidil Aqsa. Bukan yang kami berkati itu Masjidil Haram. Walaupun kita tidak walaupun kita tidak nafikan, Masjidil Haram Mekah juga tempat yang paling diberkati oleh Allah. Tapi dalam hal ini, yang kami berkati sekitarnya, nya di situ adalah Masjidil Aqsa. Sila perhatikan contoh lain. Ustaz bawa contoh lain untuk menambah keyakinan kita. Ayat 50 dari surat Al-Kahfi. Apa kata Allah? Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Usjudu li Adam, ada kata Adam. Fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Semua mereka sujud kecuali iblis. Ada kata Adam, ada kata iblis. Lalu apa kata Allah pada sambungan ayat? Kana minal jinni. Adalah dia berasal daripada jin.
adalah dia ini yang berasal dari jin ini, Adam ke atau iblis? Iblis, karena iblis yang lebih dekat kepada kata ganti ini. Dari ayat inilah kita dapat pasti bahwa iblis itu adalah jin. Kana minal jinni, berbalik kepada iblis. Bukan manusia, Adam, bukan juga malaikat. Nah, di sini timbul kekeliruan. Bukan sekedar orang awam. Sesetengah ustaz pun ada yang mendakwa. Kononnya iblis itu asal usulnya adalah malaikat. Nah, beginilah. Kalau kita belajar tidak berpaksi kepada Al-Quran dan Sunnah, lebih-lebih lagi tentang akidah, kita boleh menyeleweng. Na'udzubillah min dzalik. Nah, apa dia keberkatan Masjidil Aqsa, Pak Ustaz? Bila itu ditanya, ada dua keberkatan Masjidil Aqsa. Ada namanya barakah hissiyah, keberkatan yang bersifat physically, yaitu tanahnya sangat subur untuk dua jenis tanam-tanaman, tin dan zaitun. Sehingga dia dijadikan sebagai bahan sumpah oleh Allah untuk menceritakan tentang tempat lahirnya Nabi Isa. Wattini wazzaitun. Demi buah tin dan buah zaitun, dia membawa makna tafsirannya demi tempat lahirnya Nabi Isa. Wa turi sinin, demi bukit Tursina, ia membawa makna tempat Nabi Musa menerima Taurat. Wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini, yaitu Mekah, dia memberi isyarat demi tempat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Al-Quran penuh dengan rahasia-rahasia seperti itu. Rugi bila kita tak belajar tafsir. Itu barakah hissiyah, barakah physically. Itu sebabnya kalau kita masuk ke Palestin melalui Jordan, sepanjang jalan kita akan jumpa pokok-pokok tin dan zaitun. Nah, yang penting yang kedua, barakah maknawiyah, keberkatan maknawi. Apa dia keberkatan maknawi? Bagi Palestin, di bumi itulah yang terbanyak rasul dan nabi diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Setengah riwayat mengatakan semua rasul ada 315 orang. Rasul semuanya 315 orang. Hanya 10 saja dari 315 yang bukan Bani Israel. Termasuk Nabi Muhammad. Orang Arab, bukan Bani Israel. Nah, kalau begitu, 305 itu Bani Israel. Nabi pula dikatakan 124,000 Nabi. Majority semuanya Bani Israel. Itu sebabnya Palestin dikatakan bumi yang diberkati oleh Allah. Keberkatan ada dua makna. Keberkatan physically, karena tanahnya subur, dan keberkatan maknawi. Kemudian untuk apa Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Untuk apa? Ini dia. Linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Rupanya tujuan Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk memperlihatkan bukan semua. Itu sebabnya ada perkataan min ayatina, segelintir saja dari tanda-tanda kebesaran kami. Sebagaimana kita maklum, peristiwa Isra Mi'raj berlaku setelah dua orang yang selama ini backing, protect Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada gangguan orang-orang kafir musyrikin, yaitu Khadijah dan Abu Talib. Khadijah wanita kaya, isteri Rasul. Abu Talib uncle Rasul, pemimpin kaum yang cukup disegani oleh orang-orang Quraisy, penyembah berhala. Tak berani nak ganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedua-duanya mati tidak berselang lama. Mula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang kafir Quraisy ingin perlakukan yang mereka tak dapat lakukan selagi dua insan tersebut, Khadijah dan Abu Talib, masih ada. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan diri sampai pergi ke Taif. Sampai di Taif pula dilempar dengan batu sampai berdarah betisnya. Ceritanya panjang. Lalu dalam keadaan sedih. Itu sebabnya tahun itu dalam sejarah dikatakan Amul Huzn, tahun sedih. Lalu Allah SWT hibur Nabi Muhammad dengan memperjalankan baginda ke alam malakut. Alam malakut maknanya alam malaikat. Sebab tempat malaikat di langit. Itu alam malakut, ke langit. Dan dalam perjalanan itu Allah perlihatkan beberapa tanda-tanda kebesaran Allah. Ini mungkin kita boleh baca cerita-cerita ini yang antara lain diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi. Nenek tua yang memanggil Nabi Muhammad itu adalah gambaran umur manusia. Sebagaimana nenek tua yang bertongkat bungkuk tak lama lagi akan mati. Dunia ini memberi gambaran tak lama lagi akan kiamat dan hancur. Yang kedua, kaum yang di hadapannya ada daging yang baik dengan daging yang busuk, tapi dia lebih suka makan daging yang busuk. Ini memberi satu gambaran orang yang ada isteri yang sah, tapi lebih suka memuaskan nafsu seksnya dengan wanita-wanita jahat. Kaum yang memukul-mukul kepalanya sendiri dengan batu tajam. Ini gambaran manusia yang malas melakukan salat wajib. Kaum yang menggunting lidahnya sendiri. Ini gambaran orang yang hanya pandai bercakap tapi tidak berbuat. Kaum yang mengangkat kayu api. Makin berat, ditambah lagi. Ini pula gambaran orang-orang yang gila kuasa. Sudah jadi ketua ini, nak rebut lagi ketua itu. Tapi satu perkara pun tak dibuat. Gila kuasa. Yang keenam, kawasan perkuburan yang harum, semerbak baunya. Itu gambaran kuburan Masyitah, yaitu tukang sisir rambut anak Fir'aun yang beriman. Lalu karena imannya, dia dimasukkan ke dalam minyak yang menggelegak, digoreng bersama suami dan anaknya. Itu gambaran orang yang berjuang mempertahankan tauhid. Harum semerbak baunya. Yang ketujuh, kaum yang memotong-motong daging rusuknya kiri dan kanan. Ini gambaran manusia yang suka memfitnah dan mengumpat dan mencaci orang lain. Cuma untuk pengetahuan, sebagian ulama setuju dengan cerita-cerita ini. Sebagian ulama mengatakan hadisnya lemah. Nah, Ustaz hanya sekedar kumpulkan. Ustaz tidak kaji dari sudut kesahihan
Tapi semua cerita ini adalah cerita yang sangat masyhur diperkatakan sejak kita masih kecil lagi. Cuma dengan satu catatan, bukan semua peristiwa itu sahih belaka. Bukan. Cuma Ustaz hanya hendak membuat beberapa contoh. Sememangnya Nabi diperlihatkan oleh Allah beberapa tanda-tanda kebesarannya. Antara lainnya itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akhiri ayat tersebut. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar, lagi maha melihat. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kata ulama tafsir, setiap nama Allah yang berada pada penghujung ayat mesti ada relevansinya, mesti ada munasabahnya, mesti ada kaitannya dengan konten ayat. Ustaz buat contoh. Mengapa ayatul kursi diakhiri dengan wahuwal aliyul azim? Dia maha tinggi lagi maha agung. Rupanya ketinggian Allah dan keagungan Allah itu ada kaitan yang sangat erat dengan apa yang Allah ceritakan dalam ayatul kursi. Bayangkan, Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada yang berhak disembah melainkan Dia. Al-Hayyul Qayyum, maha hidup Dia. Mengurus makhluk terus menerus tanpa henti Dia. Dia tidak ngantuk, Dia tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di akhirat nanti tanpa izinnya. Begitu. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Keluasan kursinya bagaikan jarak antara langit dengan bumi. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Dan Allah tidak berat untuk mengatur langit dan bumi. Hebat tak? Semuanya itu menunjukkan kehebatan Allah. Itu sebabnya ayat itu diakhiri dengan wahuwal aliyul azim. Sungguh Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Nah, apa dia kaitannya ayat ini, Pak Ustaz? Diakhiri dengan wahuwa innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Dia melihat lagi maha mendengar lagi maha melihat. Dikatakan oleh ulama tafsir. Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balik dari Isra Mi'raj, Nabi pun ceritakan apa yang baginda lalui. Di hadapan penduduk Mekah. Masing-masing penduduk Mekah ketika mendengar penjelasan Nabi, keterangan Nabi, mereka berbisik-bisik. Agaknya Muhammad ini gila. Tapi tak berani nak cakap kuat. Bisik sama mereka. Pembohong, pendusta, penipu, itu yang diucap secara perlahan sesama mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tak dengar, tapi Allah dengar. Ini rahasianya. Allah kata, apa yang kamu cakap, Muhammad itu gila, Muhammad itu penipu, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta. Memang Muhammad tak dengar, tapi aku dengar. Kemudian ada pula mereka yang mengisyaratkan dengan tangan mereka, dengan kawan bersebelahan. Tak, Nabi Muhammad tak nampak. Mereka berselindung di belakang kawan mereka sambil memberi isyarat. Betul tak isyarat ini maknanya? Senteng, biul, gila. Seolah-olah Allah ingin mengatakan,
Memang Nabi Muhammad tak nampak isyarat yang kamu lakukan. Tapi aku nampak. Ini rahasianya. Mengapa ayat itu diikuti atau diakhiri dengan Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, hadirin dan hadirat, tentang Mi'raj tadi kita dah sebut, yaitu perjalanan Nabi naik ke atas. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, semuanya ada nabi-nabi. Begitu keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit yang keenam itu Nabi Musa, langit yang ketujuh yang paling atas Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Muhammad terus lagi ke atas yang namanya Sidratul Muntaha, diiringi oleh malaikat Jibril. Tapi sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril tidak dapat naik ke tempat yang lebih tinggi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijemput. Katanya dengan awan putih, sendirian naik ke langit. Akhirnya menemui Allah Azza wa Jalla, dan disitulah Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah supaya melakukan salat 50 waktu dalam sehari. Adapun dialog Assalamu alayka ayyuhan nabi, kononnya Allah yang menyebut selamat sejahtera untukmu, warahmatullahi wabarakatuh, rahmat dan keberkatan untukmu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, kalau boleh jangan untukku saja, tapi juga untuk hamba-hambamu yang saleh. Kau berilah keselamatan, keberkatan, dan rahmatmu. Dialog ini yang dikatakan dialog Nabi dengan Allah di malam Isra Mi'raj, hadis palsu. Tak betul. Ustaz ada jawab lebih kurang 10 hari yang lalu tentang asal-usul tasyahud atau tahiyat. Dia ada hadis yang sahih yang menyebut tentang itu. Bukan itu dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad di malam Isra dan Mi'raj. Akhirnya begitu balik jumpa Nabi Musa pada langit yang keenam, Nabi Musa tanya, apa oleh-oleh yang kamu dapat daripada Allah? Nabi Muhammad berterus terang 50 waktu. Musa menasihatkan, umatku lagi kuat, lagi besar badannya, tak mampu. Akhirnya dapat penurunan menjadi 45, naik lagi, naik 40, naik lagi jadi 35, naik lagi menjadi 30, akhirnya tinggal 5. Ini di antara sejarah mengapa 50 waktu akhirnya menjadi 5 waktu. Namun demikian, walaupun 5 waktu, tapi ganjaran pahala orang yang melakukan 5 waktu sama dengan 50 waktu. Ganjaran pahala yang akan diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat, berikut ini pengajaran ayat. Pertama sekali, betapa hebatnya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Tak ada nabi dan rasul yang mengadakan hubungan, yang mengadakan perjalanan seperti itu. Kalau ada pun mirip-mirip adalah Nabi Isa yang diangkat oleh Allah ke langit. Sampai saat ini Nabi Isa masih hidup. Bila dekat kiamat nanti Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah. Itu bab lain. Yang kedua, menunjukkan betapa hebatnya ibadah salat. Ibadah puasa, zakat, haji, umrah, semuanya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tapi ibadah salat, Nabi Muhammad mesti jemput sendiri. Itu pula kelebihannya. Ibadah salat. Yang kedua, betapa tingginya kedudukan perintah salat.
Yes. Sehingga mesti diambil sendiri secara langsung oleh baginda daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, semua gambaran yang diperlihatkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mengandungi pengajaran yang tersendiri. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Hadirin dan hadirat, cukup sampai di sini dulu. Sekali lagi Ustaz ulangi, Isra Mi'raj, pengajaran yang dapat diambil daripadanya bukan hanya tentang salat. Malah lebih daripada itu, yaitu Allah nak menceritakan betapa pentingnya akidah. Akidah tauhid. Di antara kelebihan di antara kelebihan Abu Bakar sehingga beliau layak menjadi khalifah Rasul yang pertama. Sehingga beliau disenaraikan 10 orang sahabat Nabi yang garanti masuk syurga nomor 1. Beliau mendapat gelaran As-Siddiq sempena peristiwa Isra' dan Mi'raj. Beliau tidak mau banyak gunakan akal bila ada ketetapan daripada Allah dan Rasulullah. Senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuhi tanpa bangkangan. Sifat ini yang perlu kita miliki. Sebab sempena peristiwa inilah beliau mendapat gelaran As-Siddiq. Dan dalam Islam, As-Siddiq itu adalah kedudukan yang paling tinggi dari kalangan umat Muhammad sebab kedudukannya betul-betul di bawah Nabi-Nabi. Itu sebabnya Allah berfirman pada ayat 69 surat An-Nisa menyebut tentang orang-orang yang konform berada di atas jalan yang lurus. Alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah teman yang paling baik. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan ini. Kita akhiri dengan doa pada masa yang sangat mustajab untuk berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan cucurilah mereka rahmat-Mu ya Allah sebagaimana mereka telah didik kami sejak dari kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat dari kalangan nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada dan salihin. Oleh sebab itu, ya Allah, berilah kami kekuatan untuk menjadikan 4 golongan itu sebagai role model, sebagai contoh teladan yang terbaik, yaitu ikut sunnah Nabi, ikut sunnah Khulafaur Rasyidin, sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan ikutilah kami jejak langkah orang-orang yang saleh sejak zaman dahulu. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, perbaikilah agama kami, sebab Dialah yang akan mengatur segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, sebab padanya kami menjalani kehidupan. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, sebab kepadanya kami semua akan menuju.
Ya Allah, jadikanlah sisa-sisa hidup kami ini sebagai tanda pertambahan amal-amal saleh kami, dan jadikanlah kematian kami kelak sebagai tanda berakhirnya dosa-dosa kami. Ya Allah, Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau bebaskan daripada api neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.